salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah perkembangan channel ini akan diberkati dan melalui dukungan dari Bapak Ibu Saudara agar channel ini terus berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang bapak dan atau sebuah pengajaran yang membuat semua orang terbuka pikirannya, yaitu seorang tokoh dari sebelah, yaitu seorang pintar yang di mana dia menceritakan apa adanya dalam isi kitab suci dan bagaimana hidup kita ini menjadi panutan bagi kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan supaya kita ini terus mencari kebenaran yang sesungguhnya, terus mencari Tuhan yang sesungguhnya, agar kita dianjurkan untuk belajar terbuka dan intinya kita harus menjunjung tinggi hidup toleransi di negeri ini. Dan biarlah kita ini saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan tentunya kita ini tidak ada yang sempurna, tapi untuk itu marilah kita mencari kebenaran, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik ya kita semua, karena kita tahu bahwa kematian Tuhan bukan untuk satu orang atau satu suka, tapi untuk semua orang di dunia ini. Cuman yang menerima keselamatan adalah hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelumnya saya akan membaca firman ini tentang bagaimana kita harus hidup saling mengasihi, hidup toleransi, dan hidup damai sejahtera dalam Tuhan. Dan saya akan membaca dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Di sini tentang hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa harus mengasihi Tuhan Allah dan kemudian harus mengasihi sesama. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain tanpa memandang suku, tanpa melihat agama. Marilah kita hidup
saling mengasihi, kita hidup dengan belajar bagaimana kita belajar yang sesungguhnya untuk mencari Tuhan yang benar, agar kita tidak sia-sia hidup dunia ini. Karena kalau kita tidak memiliki kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga, maka sia-sialah hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk supaya belajar firman Tuhan, agar kita ini bisa mengerti dan dapat memahami, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya kembali lagi bahwa kita ini tidak sebenarnya tidak ada istilah membeda-bedakan. Kita sebenarnya adalah satu keturunan dan darah kita sama. Dan untuk menjaga NKRI, ya marilah kita saling mengasihi dan hidup damai sejahtera, dan toleransi harus dijunjung tinggi. Dan saya kasih tahu lagi bahwa kita tidak ada yang sempurna. Tapi dari ketidaksempurnaan kita, saya mengajak untuk mencari kebenaran dalam kitab suci. Jadi ayo kita semangat belajar, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kita akan menyaksikan atau mendengarkan tayangan berikut ini, di mana para bapak seorang tokoh, bapak ini orang pintar, dia adalah orang pintar, dan dia dari sebelah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan dia berceramah agar semua orang hidup toleransi, agar semua orang hidup damai sejahtera, agar semua orang membuka hati pikirannya untuk mencari kebenaran, agar semua orang tidak berbohong, agar semua orang tidak saling fitnah, agar semua orang tidak saling membenci, melainkan dia menceramahkan agar kita ini saling mengasihi, saling rangkul antara satu dengan yang lain, dan supaya kita bisa hidup damai sejahtera dan menemukan kebenaran itu yang hanya ada dalam kitab suci. Dan kita sebagai orang percaya, jangan pernah sekali-sekali tinggalkan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa. Ingat di Yohanes 15 itu, di luar Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa berbuat apa. Untuk itu jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini, dan semoga melalui tayangan ini ceramah seorang bapak ini, seorang pintar, seorang ustadz ini boleh membuka pikiran kita, dan iman kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Salam. Nah, saya ingin menantang Anda. Kalau Anda membaca Al-Quran, yang kita saksikan justru sebaliknya. Yang banyak terdapat dalam Al-Quran adalah penjelasan atau dalam tanda garis miring kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, masihkah Anda akan percaya dengan sumber-sumber Muslim? Padahal yang disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah kritik-kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, sekarang Anda mulai memikir, pasti tidak mungkin Al-Quran ini turun di daerah primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Saya ingin beri contoh misalnya di surat Yasin. Ya,
Surat Yasin itu sering kita baca kalau misalnya ada orang meninggal, ada orang sedang dying, ya. Karena memang temanya itu tentang masalah kematian. Ada perdebatan yang sangat filosofis yang sulit Anda akan bayangkan muncul dalam iklim yang primitif, yang paganistik. Di bagian akhir di surat Yasin itu disebutkan man yuhyil izama wa hiya ramim. Ini perdebatan tentang kebangkitan itu setelah kita mati nanti. Itu kebangkitan melibatkan fisik atau semata-mata kebangkitan roh, spirit. Kalau Anda menulis buku DKL, ya, Anda tertutup di sini, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, Anda tidak akan menulis tentang sejarah Donald Trump. Tidak mungkin. Anda akan menulis hal-hal yang Anda ketahui di sini. Tentang kehidupan, tentang macetnya jalan, traffic dan seterusnya. Di sini di KL. Tapi kenapa Al-Quran itu merekam perdebatan yang sangat filosofis, yang sangat teologis, yang sangat sophisticated terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen? Pastilah, ini kita boleh tidak setuju dengan jawabannya. Kata dia, pastilah Al-Quran ini tidak mungkin turun di Mekah dan Madinah. Pada abad ke-6 dan ke-7, daerah yang memungkinkan terdapat perdebatan yang sangat sophisticated, perdebatan teologis, terutama antara orang-orang Yahudi dan Kristen, itu hanya akan terjadi di Mesopotamia. Maka Al-Quran itu pasti muncul di daerah Mesopotamia, di Irak sekarang. Kalau Anda percaya dengan sumber-sumber Muslim, maka Anda harus maka sumber-sumber Muslim itu telah berbeda sepenuhnya dengan gambaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena itu kita perlu rethinking terhadap sumber-sumber Muslim, the Muslim sources yang kita miliki sekarang. Kalau Anda misalnya lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kisah-kisah dalam Bible, biblical figures, biblical stories, biblical narrative, ya, Al-Quran itu tidak pernah menceritakan secara detail. Ini lagi-lagi mendorong kita untuk mempertanyakan sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Masihkah kita percaya? Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu pengecualian? Hanya dalam waktu 3 tahun misalnya, Al-Quran itu sudah menjadi kitab seperti yang kita kenal sekarang. Kalau melihat dari perdebatan dalam kesarjanaan mutakhir, itu susah dipertahankan. Bahkan kalau kita mengkaji sumber-sumber Muslim sendiri, ya, anggapan bahwa kanonisasi, the canonization of the Quran sebagai dalam proses yang sangat singkat, itu juga sebenarnya tidak terkonfirmasi. Memang kenapa kemudian riwayat-riwayat seperti ini tidak banyak kita temukan? Karena kitab-kitab yang kita miliki itu ditulis ketika pandangan bahwa kitab Al-Quran telah menjadi satu mushaf sangat awal pada zaman Abu Bakar dan Utsman, itu sudah menjadi pandangan ortodoksi. Maka semua yang bertentangan dengan pandangan yang ortodoks itu disuppress, ya. Tetapi itu sebenarnya masih ada, ya, masih ada buku-buku tertentu yang merekam kemungkinan proses redaksi Al-Quran, the process of the redaction of Al-Quran, itu take longer time than what we believe. Salah satu kitab yang saya kira menarik, yang jarang dikaji, itu ditulis oleh Ibnu Abi Daud Al-Sijistani. Menulis kitab yang berjudul Kitabul Masahif. Ya. Saya ingin menantang Anda saja yang aktif di dunia reveal knowledge dan seterusnya. Anda bisa baca buku ini, Kitabul Masahif. Bahkan dari judulnya saja sudah menarik. Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya apa? Artinya menurut Sijistani bukan hanya ada satu mushaf, ya, ada banyak mushaf dulu. Dulu itu ada lebih dari satu mushaf. Mushaf is codex, ya, the codex of the Quran. Itu dulu banyak codex, banyak Quran dulu. Jadi anggapan bahwa Quran menjadi satu mushaf sejak awal sebenarnya tidak sepenuhnya bisa kita pertahankan. Kalau Anda membaca Kitabul Masahif, ya, Anda akan melihat bahwa proses redaksi Al-Quran, proses editing, kata editing terlalu berat, saya susah mencari nama, takut salah lagi seperti kemarin.
Jadi proses editing Al-Quran itu saya kira masih melalui proses yang lebih panjang dibanding yang kita duga. Kalau Anda membaca Kitabul Masahif, misalnya ada Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya. Abdul Malik bin Marwan itu adalah khalifah kelima dari Bani Umayyah. Dia punya gubernur di Irak namanya Hajjaj bin Yusuf yang sangat agresif. Mereka membentuk satu komisi untuk mengedit Al-Quran. Di antara orang-orang, the members of the commission to edit the Quran, itu ada seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Anda bisa baca di Kitabul Masahif, di Al-Sijistani. Itu disebutkan bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini menambah alfain alifin. Dia menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Dulu tidak ada alif, ya. Dulu kalau kalimat dibaca panjang itu tidak dengan ada alifnya, tapi cukup dikasih tanda. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la itu kan panjang, tapi kan tidak ada alifnya, hanya dikasih harkat, ya. Alif. Jadi masih banyak di Quran sekarang yang kata-kata panjang itu tidak ditambah dengan alif. Nah, Abdullah bin Ziyad ini adalah satu di antara members of the commission yang menambah-nambah alif ke dalam Al-Quran. Ya. Salah satu yang menjadi perdebatan, ini jadi dulu itu orang berdebat tentang Quran itu biasa sekali. Biasa sekali. Orang menganggap Quran itu salah, itu dulu biasa. Dulu Utsman saja, Anda tahu Utsman itu orang yang punya inisiatif untuk menyatukan Quran. Bacaan Quran. Utsman sendiri, Anda ini ada dalam sumber-sumber Muslim, ini ada. Hanya kita malas tidak baca. Ini problemnya orang Muslim. Saya juga. Ya, kita tuh tidak baca. Utsman. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga melalui ceramah ini membuka hati pikiran kita dan iman kita semakin kuat dan kokoh teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.